Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Matematika 3, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Indonesia. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang fungsi gamma. Fungsi gamma adalah fungsi yang erat kaitannya dengan nilai faktorial. Nilai faktorial bisa dilihat dari gambar grafik ini. 3 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 0 faktorial, seperti ini. Nah, berapa nilai 0 faktorial? Apakah 0 faktorial sama dengan 1 adalah definisi? Nah, mungkin kalau kalian belum pernah berpikir, silakan pikir. Apakah itu datang dari sebuah definisi atau dari sebuah konsekuensi? Ya betul ya, ini adalah sebuah konsekuensi. Yaitu kalau kita lihat, kita tulis faktorial dalam sifat rekursifnya, maka kita bisa lihat n faktorial sama dengan n kali n-1 faktorial. Nah, kita bisa aplikasikan untuk nilai n sama dengan 1. 1 faktorial sama dengan 1 kali 0 faktorial. Kita dapat bahwa karena 1 faktorial adalah 1, jelas 0 faktorial adalah 1 juga. Nah, sifat ini akan kita pergunakan banyak sekali nanti. Nah, fungsi gamma di mana? Fungsi gamma adalah cara kita, usaha kita untuk menulis nilai faktorial ini dalam sebuah grafik lurus. Apakah grafik ini adalah gamma X? Bukan ya. Nah, akan kita lihat hubungannya nilai gamma dan nilai faktorial. Nah, fungsi gamma didefinisikan seperti ini. Ini definisi yang udah banyak dipakai oleh matematikawan, jadi kita tinggal memakainya. Nah, gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat P-1 eksponensial min X dx. Kita lihat nilai yang simpel dulu, yaitu ketika P sama dengan 1 ya. Kalau P sama dengan 1 kan X-nya pangkat 0, jadi 1. Nah, kita lihat, maka gamma 1 adalah integral yang simpel ini, jadi sama dengan 1. Kemudian hubungannya dengan faktorial apa? Untuk mencari hubungannya, kita lihat sifat rekursifnya. Kita lihat bahwa gamma P plus 1 sama dengan P dikali gamma P. Itu bisa dilihat dari menggunakan integral parsial. Seperti yang bisa terlihat di sini ya. Sehingga P gamma P plus 1 sama dengan P kali gamma P. Kemudian kalau untuk n yang bulat, kita bisa bongkar lagi, yaitu gamma, misalnya gamma 3 ya. Maka gamma 3 plus 1 sama dengan 3 kali gamma 3, dan seterusnya. Nah, nilai di sebelah kanan ini kita bisa bongkar lagi menjadi yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil terus sampai dengan 1. Maka ujung-ujungnya kita dapat gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Nah, inilah hubungan dari fungsi gamma dengan faktorial. Kalau diplot secara bagus seperti ini ya. Jadi kalau kita punya gamma x, kemudian x, kita punya grafik seperti ini. Nah, karena ini bentuknya adalah integral, kita bisa menggunakan integral numerik dan lain sebagainya untuk mendapat gambar seperti ini. Nah, titik-titik yang saya tulis merah ini adalah nilai-nilai yang bisa didapatkan secara analitik dengan perhitungan tangan. Kalau yang 1, 2, 3 sudah jelas bahwa mengikuti nilai faktorial dari min satunya. Nah, kemudian kalau yang satu ini gimana? Kita lihat ya, gamma 1 itu berapa, gamma setengah itu berapa. Caranya, pertama-tama kita ubah dulu menjadi bentuk yang simpel untuk dihitung. Kalau gamma setengah kan berarti pangkatnya min setengah. Nah, ini kurang bagus ya. Nah, supaya memudahkan perhitungan, kita ubah menjadi X sama dengan Y kuadrat. Jadi kita dapat 2 kali integral 0 hingga eksponensial minus Y kuadrat dy. Nah, integral ini pun masih sulit dihitung. Nah, cara yang memudahkannya apa? Kita pakai trik untuk kita kalikan. Kita ambil nilai kuadratnya, gamma setengah kuadrat, alias gamma setengah dikali gamma setengah. Satunya pakai Y integralnya, satunya pakai X. Nah, kalau kita udah pakai X dan Y, maka kita yang terbayang adalah koordinat kartesian, X, Y. Nah, ini perlu untuk menyederhanakan, untuk menghitung integralnya kita ubah menjadi polar. Cara mengubah jadi polar, maka dx dy menjadi r theta. Nah, dx dy dalam integral polar adalah r dr d theta. Nah, batasnya yang kita perlu hati-hati. Kalau tadi dari 0 sampai tak hingga semua, maka kalau r tetap 0 tak hingga, tapi tetanya 0 sampai pi per 2 saja. Kenapa? Karena hanya kuadran pertama. Maka integral tetanya adalah pi per 2, integral r-nya jadi setengah. Kita dapat gamma setengah adalah akar pi, seperti ini. Nah, menggunakan sifat ini kita bisa menggambar lebih sempurna.
Jadi kalau kita simpulkan, pembahasan dalam fungsi gamma kita adalah kita bisa menyatakan fungsi gamma, menyatakan fungsi faktorial dengan lebih luas menggunakan fungsi gamma. Untuk nilai-nilai bulat, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, nilai gamma dari X-nya itu, gamma dari X plus 1 adalah X faktorial. Nah, untuk nilai-nilai yang tidak bulat, maka kita bisa menggunakan integral numerik. Mau yang pakai yang bentuk 0 sampai t hingga dx-1 eksponensial min t dt, maupun yang 2 dikali integral 0x 0 t hingga s 2x-1 eksponensial min s kuadrat ds. Yang perlu diperhatikan adalah bentuknya. Kalau variabelnya bisa apa aja. Oke. Nah, yang perlu kita amati lagi, karena kita udah tahu nilai gamma setengah sama dengan akar pi, kita bisa tahu nilai-nilai yang kelipatan setengah. Contohnya 3/2, jadi setengah kali gamma setengah. Kemudian kita juga bisa tahu nilai-nilai negatifnya. Tahu dari mana? Dari sifat rekursifnya juga. Karena kalau gamma setengah itu sama dengan min setengah dikali gamma min setengah. Ya, untuk negatif pun masih berlaku sifat rekursif tersebut. Jadi kita bisa gunakan ini. Jadi gamma min setengah adalah gamma setengah dibagi min setengah, alias min 2 akar pi. Dan untuk nilai-nilai berikutnya bisa dihitung juga. Seperti itu. Jadi kalau kita tahu salah satu nilainya, maka kelipatan tambah 1 tambah 1 min 1 min 1 kita bakal tahu nilainya. Karena itu kalau untuk nilai 0 gamma 0 itu menjadi antara plus t hingga dan min t hingga, tidak ada definisi ya. Sama min 1, min 2, dan min 3, min 4, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, jadi pembahasan hari ini bisa disimpulkan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.